yang sangat memalukan dan sesuatu yang sangat disayangkan. Orang muslim 1 kali 24 jam matanya tidak pernah melihat satu huruf dari Al-Quran. Ya Allah, 1 kali 24 jam. Apa yang membuat kita jauh dari Al-Quran? Gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Sampai kapan? Apalagi kalau sudah faktor usia makin menua. Di samping faktor usia, faktor penyakit. Kemudian mata sudah mulai meredup. Ayo gunakan Al-Quran di hadapanmu. Nunggu apa lagi? Akan tetapi taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kita melihat orang-orang di Hadramaut sana, Masya Allah, matanya buta tapi hatinya yang bercahaya, sehingga tiap malam antara maghrib dan isya duduk depan pintu sambil membaca Al-Quran dengan dengan keahlian mereka. Quran khusus bagi orang yang tunanetra. Mata hati yang melihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta bukan matanya tapi mata hatinya. Mereka baca Al-Quran. Nah, kita yang melihat, subhanallah, ini musibah yang sebenarnya ini. 1 kali 24 jam tidak pernah satu huruf pun melihat dari Al-Quran. Ya Allah, megang Al-Quran tidak ada. Ini musibah lebih besar dari musibah yang terjadi kita lihat yang ada di dunia. Lebih besar dari gunung meletus, Merapi, tsunami, dan ini musibah yang paling besar. Dosa apa yang ada di dalam hati kita? Nafsu kita semakin tebal sampai 1 kali 24 jam kada pernah buka Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sibuk, sesibuk apapun kita, yuk Al-Quran ada di rumah kita. Dalail ada, burdah ada, bismillah baca. Dan mata ini akan redup pada akhirnya. Redup ya karena faktor usia bisa jadi, karena penyakit bisa jadi, karena dua-duanya bisa jadi, faktor usia dan penyakit. Iya tadi, ya Allah, dalam 1 hari 1 malam 1 kali 24 jam jangankan baca, buka Al-Quran, jangankan buka Al-Quran, melihat Al-Qurannya aja kada ada. Jauhnya kita hidup bukan di tempat orang kufar, kita hidup di kalangan orang muslim, di tengah-tengah orang muslim. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dalam Al-Quran, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, di antara tafsir mengatakan zikri tersebut adalah Al-Quran. Apa yang akan dia terima? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menemukan kehidupan yang sempit. Rumahnya besar tapi merasa sempit hatinya. Kenapa jadi merasa sempit hatinya? Jauh dari Al-Quran. Mobilnya mewah 1, 2, 3 tapi tetap merasa kekurangan, merasa kesempitan dalam hidupnya. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Hartanya banyak, uangnya banyak, Masya Allah, tetap dia merasa kekurangan. Kenapa? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia dia merasakan kesempitan, besok di negeri akhirat dihalau dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhan, kenapa kau halau aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah aku dulunya melihat? Iya, begitulah ketika datang ayat kami engkau lupakan dan engkau abaikan, dan saat ini adalah hari engkau diabaikan. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita cemaskan. Umur kita udah berapa? Al-Quran, Masya Allah, baca Al-Quran. Sedikit yang diistiqomahkan jauh lebih mulia daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Sedikit kita baca 3 lembar sehari, istiqomah. Ini yang sibuk. Adapun orang-orang dahulu sibuknya mereka 2 juz setengah, tidak kurang 2 juz setengah. Sibuk di pasar, bisnis, di sawah 2 juz setengah, antara maghrib isya khalas. Itu urusan akhirat dah. Masih ada waktu untuk akhirat. Ini kita kadang-kadang, ya Allah, sampai kapan kita kejar dunia? Sampai kapan? Sampai umur 60 tahun? Yakin umur sampai 60 tahun? Yakin? Hah? Tidak ada yang tahu. Kematian tidak ditentukan dengan usia.
Gunakan. Yang masih punya mata, yang masih punya kesehatan, yang masih punya kekuatan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita dalam keadaan seperti ini? Ayo rubah. Ketika kita mau merubah keadaan kita yang dulunya jauh dari Allah menjadi semakin dekat, Allah rubah kehidupan kita. Coba lihat, Allah bakal merubah semuanya, dirubah oleh Allah. Tapi kita yang tidak mau merubahnya, kita membiarkan diri kita dalam kelalaian, kita biarkan diri kita dalam kemaksiatan. Oh, saya tidak maksiat. Kelalaianmu itu adalah sebuah maksiat. Dalam satu hari engkau tidak baca Al-Quran, haknya harus engkau tunaikan, kau maksiat dengan Al-Quran. Baca. Oh, saya tidak mengerti. Ulun kada paham juga aja apa nang isi kandungan Al-Quran daripada kada paham deh kalau sudah dibaca sama sekali. Hadal Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling istimewa dilakukan oleh seorang hamba meskipun dia faham atau tidak mengerti. Ibadah yang paling afdal adalah tilawatul Quran. Ulun begogo ajar membaca bagus lagi. Kenapa jadi begogo membaca bagus? Terbanyak pahalanya. Lan dua kali dah sedin lan aja. Lantana lul. Nah, banyak benar pahalanya. Birra hatta tunfiqu mim. Suara ulun kada bagusnya. Baca Al-Quran tidak harus dengan suara yang indah. Bacaan akan menjadi indah apabila disertai dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang menjadikan itu bacaan menjadi indah. Orang kadang-kadang indah bacaan itu terkait dengan suara. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang mencintai Al-Quran, makmur dengan Al-Quran. Orang kadang-kadang aku sugih aja gampang jaman mati kena. Suruh buhannya nang mengaji di tengah kuburan tuh. Sewa buhannya itu 3 hari 3 malam. Mbah itu bang 3 hari 3 malam, mbah itu napa lagi? Ampe hai kalau buhannya, ampe napa lagi sorongonon? Mung kada besangu jua sorong napa maharapakan orang? Hendak tulak nih. Baik besangu sorongon bapak maharapakan orang nak kembali gak ada apa-apa ya. Yang penting sorong dulu. Tahu aja kita hendak tulakan sudah beratan basangu, jangan maharap orang. Oke, nama menabeng lawan Pak Haji aja selintas sugih sedikit aja. Bah aja Pak Haji parai aku gen gair jawabin habis peluru nang ada. Udah tahu hendak tulakan udah basangu, sudah tahu hendak tulakan kita, sudah tahu kita hendak belikan beratan. Fatazawwadu, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang bahari itulah Masya Allah. Lawan Al-Quran ini luar biasa hubungan mereka dengan Al-Quran. Ketika mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Al-Quran, Allah perbaiki kehidupan mereka. Baca pagi kah beisukan tuh nah dibaca, apalagi periannya anak buah juga sudah nang begawinya seorang nih mengetek aja lagi tanda tangan keluar bonnya bayar lawan orang maksudnya kayak itu nah karena keluar duit bang, keluar bonnya tanda tangan keluar anak buah juga sudah kepercayaan ada. Sawat kada ada juga waktu dengan Al-Quran, sibuk dengan berita dunia tapi lalai dari berita akhirah. Alhamdulillah, lebih baik kita sibuk dengan berita akhirah dan kita tidak tahu menau dengan berita dunia. Si fulan dilantik, si fulan pakai ini, si fulan pakai itu, ada urusan. Mau si fulan turun, mau si fulan bulik ke kampung halamannya, mau hamin berapa lagi, lain urusan. Siapapun mereka, tetap bagaimana hubungan antara kita dengan Allah. Nalillah. Tidak ada kebaikan dalam satu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Tidak ada keberkahan dalam suatu rumah jika tidak ada terdengar suara Al-Quran. Tidak ada kemuliaan dari suatu rumah kalau tidak terdengar indahnya bacaan Al-Quran di dalamnya.
kemuliaan rumah yang dihuni oleh seseorang bukan dilihat dari besarnya, bukan dilihat dari luasnya, bukan dilihat dari megahnya, tapi dilihat bagaimana rumah tersebut hubungannya dengan Allah dan kekasihnya Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadikanlah rumah kita bersinar dengan cahaya Al-Quran. Jadikanlah rumah kita bersinar dengan cahaya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mata. Sebutin hadis dia kita malam ini, mata aja nikmat luar biasa. Mata melihat ya tina. Cobakan pian. Ya Allah. Kada melihat, kada melihat kayak ini nah. Kadusanan kita pajah lampu aja kayak Pak. Pajah lampu aja nang kayak apa aja bengkengnya bisi pasangan hidup pun kada melihat mau apa. Nang kaya apa aja bisi bagusnya rumah mun sorong kada melihat nang kaya apa. Nah berpikir kita nih mumpung masih diberi mata, nah ayo Pang Al-Quran Pang buka apa ning digengsiakan tuh nang apa, nafsu kah kagogonolan sung-sung datang ke masjid nah ayo baca Wurdul Latif sudah juga, bacaan nang lain sudah juga, Quran aja sudah dibaca, baca Al-Quran nah nyamannya. Ya Allah, mudahan dapat taufik hidayah kita pada taat. Amin ya rabbal alamin.